Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, yang kami hormati Bu Rina Dita Wikansari selaku dosen Hukum Perdagangan Internasional. Dan pada hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi The International Institute for the Unification of Private Law atau UNIDROIT. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Hartani. Nama saya Kanita Fusri Tamarani. Nama saya Dewi Alia Adninta. Oke, next slide. Jadi, pada materi UNIDROIT kali ini, kita akan membahas tentang apa itu UNIDROIT, struktur dan tanggung jawabnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Deborah Hartani, dan tentang konvensi atau perjanjian yang dihasilkan, serta kegiatan UNIDROIT itu akan dijelaskan oleh rekan saya Dewi Alia, dan tentang materi UPCC dan fungsi dan prinsip, serta harmonisasi dan unifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Konita. Oke, next slide. Jadi, apa sih itu UNIDROIT? UNIDROIT itu merupakan organisasi antar pemerintah independen dengan kedudukan dini di Roma. Nah, tujuannya si UNIDROIT ini untuk mempelajari kebutuhan dan metode modernisasi, harmonisasi hukum, di seluruh negara, koordinasi hukum swasta dan konvensional di internasional. Nah, UNIDROIT sendiri ini didirikan pada tahun 1926 sebagai organ tambahan Liga Bangsa-Bangsa. Lalu, setelah UNIDROIT ini didirikan kembali pada tahun 1940 berdasarkan perjanjian UNIDROIT. Oke, fungsi dan prinsip ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lalu di sini ada fungsi dan prinsip. Jadi UNIDROIT ini berfungsi untuk melakukan kajian, untuk memodernisasikan hukum privat, khususnya hukum komersial atau dagang di antara negara atau di antara sekelompok negara. Lalu hukum kontrak internasional terwujud dalam Lex Mercantoria atau hukum kebiasaan berdagang yang dimaksudkan guna menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Akibat dari Indonesia telah mengesahkan Statut UNIDROIT dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2008 tentang pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law. Artinya, Indonesia itu sudah tunduk terhadap substansi yang tertuang di dalam UNIDROIT. Nah, adapun prinsip-prinsip hukum kontrak internasional berdasarkan UNIDROIT, yaitu yang pertama ada prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini itu terbagi dalam 5 bentuk prinsip hukum. Di antaranya, yang pertama, kebebasan menentukan isi kontrak, kebebasan menentukan bentuk kontrak, kontrak mengikat sebagai undang-undang, aturan memaksa atau mandatory rules, dan sifat internasional, serta tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak. Lalu yang kedua, ada prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan dagang. Prinsip kedua ini yaitu prinsip kekuatan mengikat praktik kebiasaan dagang, merupakan prinsip yang disebut pula sebagai keterbukaan, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan dagang bukan saja semata-mata secara fakta mengikat, tetapi juga bisa berkembang dari waktu ke waktu. Prinsip yang ketiga ada prinsip itikat baik atau good faith dan transaksi jujur atau fair dealing. Terdapat 3 unsur dari prinsip itikat baik dan transaksi jujur, yaitu itikat baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak. Prinsip ini juga ditekankan pada praktik perdagangan internasional, lalu prinsip itikat baik dan transaksi jujur itu bersifat memaksa. Dan prinsip yang terakhir adalah force majeure. Jadi, force majeure ini adalah peristiwa yang terjadi apabila terjadi di luar kemampuan. Adanya peristiwa ini mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya mengenai telah terjadinya force majeure. Next slide.
Oke, di sini ada struktur dan tanggung jawab. Jadi struktur Unidroid sendiri ini itu ada 3 tingkat. Yang pertama sekretariat, yang kedua dewan pengurus, dan yang ketiga majelis umum. Nah, yang pertama ini sekretariat. Sekretariat itu adalah organ pelaksana Unidroid yang bertanggung jawab dalam menjalankan program kerja si Unidroid ini. Kalau dewan pengurusnya itu merupakan lembaga yang dipimpin oleh sekretariat yang ditunjuk oleh dewan pengatur. Dan majelis umum itu merupakan tim pegawai negeri sipil internasional yang dibantu oleh staf pendukung. Dan di sini juga ada tanggung jawab Unidroid. Tanggung jawab Unidroid itu yang pertama ada penyimpan berdasarkan instrumen yang ditentukan. Dan yang kedua itu ada membantu memberikan informasi kepada negara. Yang ketiga ada pengoperasian sistem. Dan yang keempat untuk penerimaan dan pemberitahuan semua instrumen, baik itu dari instrumen ratifikasi, deklarasi, dan dokumen lain yang diajukan ke si penyimpan. Oke, selanjutnya, Unidroid ini memiliki 2 kegiatan legislatif dan non-legislatif. Kegiatan legislatif Unidroid ini terdiri dari 10 kegiatan, diantaranya yaitu yang pertama, prinsip-prinsip kontrak komersial internasional. Yang kedua, acara perdata. Yang ketiga, model hukum anjak piutang. Yang keempat, praktik terbaik penegakan efektif. Yang kelima, Rel Prepcom. Yang keenam, Space Prepcom. Yang ketujuh, protokol untuk konvensi Cape Town tentang hal-hal khusus untuk peralatan pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Yang kedelapan, Prepcom. Yang kesembilan, pertanian. Yang terakhir, properti budaya. Kemudian kegiatan non-legislatif Unidroid ini yang terdiri atas 4 kegiatan. Yang pertama, perpustakaan, yang merupakan salah satu pusat dokumentasi terkemuka di bidangnya dan dikonsultasikan para peneliti dari seluruh dunia. Kepemilikannya mencakup kurang lebih dari 300 terbitan berkala yang mencakup dari berbagai dan semua cabang hukum privat yang berbeda, khususnya hukum komersial, hukum privat internasional, dan hukum komparatif. Dan perpustakaan ini memiliki katalog yang tersedia secara online. Yang kedua, publikasi. Sejak awal, Unidroid telah menerbitkan sejumlah publikasi. Yang terpenting diantaranya adalah Uniform Law Review atau Review the Droid Uniform, terbitan triwulan oleh Oxford University. Selain itu, materi kerja tersedia di situs web Unidroid. Yang ketiga adalah kongres, rapat, dan seminar. Unidroid secara berkala menyelenggarakan kongres, pertemuan, dan seminar internasional untuk membahas aspek tropikal dari modernisasi yang diselaraskan dan penyatuan hukum, seperti metodologi dan aplikasi praktisnya untuk proyek tertentu atau secara umum. Acara ini mempertemukan hakim, arbiter, akademis, dan praktisi pengacara, serta pegawai negeri sipil nasional dan internasional. Yang terakhir, kerjasama hukum. Unidroid membuat keahlian di bidang harmonisasi hukum bersedia untuk negara-negara berkembang atau negara dalam transisi ekonomi. Khususnya juga dengan maksud untuk mempromosikan hukum yang seragam di bagian dunia tersebut. Hal ini juga merupakan bantuan teknis dalam penyusunan undang-undang nasional dan regional. Untuk harmonisasi hukum bisnis di Afrika atau OHADA. Selain itu, Unidroid memberikan bantuan dan mempublikasikan instrumen dan kegiatan Unidroid, termasuk pelatihan dan penelitian tentang hukum yang seragam. Next, ada konvensi atau perjanjian yang dihasilkan. Selama berdiri, Unidroid telah melakukan lebih dari 70 kajian. Kajian-kajian ini ada yang telah menghasilkan berbagai perjanjian atau konvensi internasional. Di antaranya ada konvensi mengenai kepentingan internasional, mengenai perangkat bergerak atau Cape Town pada tahun 2001, termasuk protokol pada pesawat pada tahun 2001, dan
jalur kereta api pada tahun 2007, serta aset luar angkasa pada tahun 2012. Kemudian ada Konvensi Keamanan Geneva pada tahun 2009. Sebagai tambahan, Unidroid telah mengadopsi hukum model tentang pengungkapan waralaba tahun 2002, hukum model tentang leasing pada 2008, dan ketentuan model mengenai kepemilikan negara terhadap objek kultural yang belum ditemukan, dan ini kerjasama dengan UNESCO. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada harmonisasi dan unifikasi. Sebenarnya tujuan utama Unidroid ini adalah untuk mempersiapkan harmonisasi aturan-aturan hukum privat. Masalahnya ini adalah harmonisasi atau unifikasi hukum tersebut banyak bergantung kepada keinginan dan kerelaan negara-negara untuk mau menerimanya. Meskipun menyadari adanya kesulitan dalam upaya tersebut, Unidroid memiliki kedudukannya yang menguntungkan sebagai organisasi antar pemerintah. Status independen Unidroid di antara organisasi antar pemerintah telah memungkinkannya untuk mengejar metode kerja yang menjadikannya forum yang sangat cocok untuk menangani lebih banyak masalah teknis dengan lebih sedikit masalah politik. Dalam kaitan ini, Unidroid menerapkan pemberlakuan konvensi atau perjanjian internasional yang mensyaratkan penerimaan dari negara-negara anggotanya. Tujuan ini adalah untuk menerapkan aturan konvensi tersebut ke dalam sistem hukum negara-negara anggotanya yang menundukkan dirinya kepada konvensi tersebut. Next slide. Di materi terakhir ini ada UPICC. Nah, pada saat ini tuh sebenarnya hanya ada 2 instrumen internasional yang berperan besar bagi pengembangan hukum kontrak, khususnya kontrak internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kontrak-kontrak jual beli barang internasional atau the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods atau CISG yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, dan UPICC yang akan dibahas kali ini. Nah, kedua instrumen hukum internasional tersebut itu sangat mempunyai keterkaitan, saling melengkapi, dan lahir dengan latar belakang, tujuan, serta dengan maksud yang kurang lebih sekiranya sama ya. Nah, selain sifatnya fleksibel, UPICC ini juga memberikan aturan hukum kontrak yang bersifat umum dan tidak terbatas pada jual beli. UPICC ini memuat asas dan aturan yang lebih baik berdasarkan standar praksis internasional. UPICC ini juga sekaligus merupakan kompilasi yang tidak tertutup dan selalu terbuka untuk dikembangkan dan dilengkapi sesuai perkembangan kebutuhan di dalam kegiatan bisnis dan perdagangan internasional. Dan tujuan diperkenalkannya UPICC ini adalah untuk memberikan jalan keluar alternatif atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam praktik perdagangan internasional sebagai akibat kurang memadainya aturan hukum mengenai kontrak dagang internasional. Dengan demikian, instrumen ini dimaksudkan untuk memberikan solusi yang dapat diterima pada level internasional. Maka aturan yang diadopsi atau yang dipilih adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan khusus dengan perdagangan internasional. Inilah sebabnya mengapa kemudian UPICC memperoleh reputasi sebagai sumber utama yang mencerminkan aturan hukum yang lebih baik untuk kontrak-kontrak internasional. Sebagai contoh, dalam konteks internasional, harapan-harapan para pihak yang sah dianggap terpenuhi apabila solusi yang diperoleh dari penerapan hukum nasional dan yang dapat memenuhi harapan para pihak ternyata juga dapat diterima secara internasional. Nah, UPICC ini dianggap mampu memberikan status internasional atas solusi-solusi nasional. Oh ya, sebagai tambahan, untuk yang ingin mengetahui tentang Unidroid lebih lanjut, bisa membuka situs resminya di Google, yaitu www.unidroid.org. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di e-learning di bagian diskusi dan tanya jawab. Terima kasih semuanya. Terima kasih.